Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Kali ini saya merangkum film yang diperankan oleh Ma Dong-suk atau Don Lee. Kali ini Don Lee berperan sebagai polisi yang bertugas untuk membasmi para gangster yang ada di salah satu kota di Korea. Dan situasi makin memanas ketika Don Lee kedatangan sekelompok gangster baru yang memiliki sifat lebih ganas, lebih psikopat dibandingkan gangster lainnya. Film berjudul The Outlaw dan dirilis pada tahun 2017. Film ini juga diangkat dari kisah nyata polisi Korea yang berhasil melumpaskan para gangster. So, tanpa basa-basi lagi dan siapkan mental kalian, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan dua orang anggota gangster dari sisi yang berlawanan saling beradu pisau, dan para polisi di sana tidak ada yang berani memisahkan keduanya. Kemudian muncullah Don Lee yang tanpa rasa takut menghentikan mereka berdua. Lalu Don Lee pergi ke sebuah tempat di mana di sana berada seseorang yang telah tewas terbunuh akibat tusukan pisau, dan diketahui ia adalah anggota dari salah satu kelompok gangster bernama Venom. Scene berganti kepada seseorang pria bernama Sung Woo. Dia adalah tangan kanan dari bos gangster Venom. Ia melaporkan kepada bosnya bahwa ada anak buahnya yang terbunuh oleh lawannya, yaitu gangster Isu. Maka para anak buahnya segera pergi untuk menemui geng Isu. Namun di saat yang sama Don Lee telah tiba di markas geng Venom dan ingin menghentikan aksi mereka. Namun para anak buah geng Venom tidak mendengarkan apa kata Don Lee, dan inilah yang terjadi. Kemudian ketua geng Venom pun keluar dan ia segera menemui Don Lee. Lalu ia berkata kepada Don Lee bahwa ini pasti kerjaan dari geng Isu. Mendengar hal itu, Don Lee segera pergi ke sebuah tempat perjudian yang dikelola oleh geng Isu. Ia segera mencari ketua geng Isu, namun ia berhasil menemukan pelaku dari penusukan. Sang pelaku sempat berhasil lari dari kejaran Don Lee. Namun pada akhirnya ia tetap berhasil ditangkap. Kemudian scene menunjukkan tiga orang pria yang dipimpin oleh pria bernama Jang Chen, dan diketahui mereka baru saja tiba dari Cina. Mereka sedang menyiksa orang yang memiliki hutang dengan mereka, dan orang itu adalah anggota dari geng Venom. Dan parahnya adalah awalnya ia hanya berhutang sebanyak $20.000, dan kini karena ia terlambat membayar hutangnya kini menjadi $200.000. Dan karena orang itu tidak mampu membayar hutangnya, maka Jang Chen memutuskan untuk menggantinya dengan organ tubuh milik pria tersebut. Kemudian scene kembali kepada Don Lee yang sedang menginterogasi pelaku penusukan. Karena ia tak mau berbicara, maka Don Lee memberikan sedikit sentuhan untuknya. Lalu datang atasan Don Lee. Ia marah-marah kepada anak buahnya karena para petinggi polisi semakin was-was dan menekan dirinya atas tindakan para gangster yang terjadi. Don Lee yang merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya, ia segera pergi menemui ketua geng Isu. Sesampainya di sana, ia dihadang oleh anak buah geng Isu, dan karena ia memegang payudara milik Don Lee, maka Don Lee tak berpikir panjang segera melemparnya. Don Lee pun bertemu dengan ketua geng Isu. Don Lee memberikan sedikit pelajaran untuk ketua geng Isu dengan meremas biji-bijian miliknya. Kemudian Don Lee membawanya untuk bertemu dengan ketua geng Venom. Don Lee meminta untuk keduanya saling memaafkan. Pada awalnya mereka enggan melakukannya.
Namun karena mereka berdua takut dengan Donli, maka mereka pun saling memaafkan. Lalu ketua geng Venom pergi menemui Jiang Chen setelah menerima laporan bahwa anak buahnya disiksa oleh Jiang Chen. Dan di sini kita melihat betapa mengerikannya Jiang Chen dan para anak buahnya. Walaupun mereka bertiga melawan geng Venom yang membawa pasukannya, tidak ada tanda-tanda ketakutan di raut wajah mereka, terutama sang ketua yaitu Jiang Chen. Jiang Chen tak berpikir panjang, segera membunuh ketua gangster Venom dan para anak buahnya hanya terdiam melihat bosnya dibunuh. Dan Jiang Chen menunjuk Sung Woo, yaitu tangan kanan ketua gangster Venom, untuk menjadi anak buahnya. Kembali ke Donli, ia pergi ke tempat karaoke milik seorang gangster bernama Chun. Donli pun diberikan beberapa minuman beralkohol dari Chun, namun Donli menolaknya. Akan tetapi Donli tetap tergoda setelah para wanita cantik datang kepadanya. Donli pun minum bersama para wanita hingga dirinya tak sadarkan diri. Dan di saat yang sama, Jiang Chen dan para anak buahnya juga datang ke tempat yang sama dengan Donli. Mereka berdua pun membuat kekacauan di sana. Donli sangat kaget dengan apa yang terjadi setelah ia dibangunkan oleh seorang wanita di sana. Dan ia mendapatkan sebuah laporan bahwa manajer dari tempat karaoke tersebut dipotong tangannya oleh Jiang Chen. Mendengar hal tersebut, Donli meminta Chun untuk tidak ikut campur dan biarkan Donli lah yang menangani kasus ini. Jiang Chen kini sedang berada di restoran milik Sung Woo. Ia menugaskan Sung Woo untuk merampas uang yang banyak dari tempat-tempat perjudian. Sung Woo pun berkata bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena masih ada geng Isu yang berkuasa. Maka Jiang Chen pun memutuskan untuk segera menemui ketua geng Isu. Sedangkan Donli kini sedang bersama para rekannya yang sedang memeriksa CCTV dari tempat karaoke tersebut. Namun tak sengaja Donli juga tertangkap CCTV sedang berada di sana. Karena malu, ia mengelak dan segera menghapus bagian tersebut. Dan mereka juga akhirnya menemukan Jiang Chen dan para anak buahnya. Akan tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas karena kualitas gambar dari CCTV masih 3GP. Donli pergi menemui ketua geng Isu untuk menanyakan apakah ia kenal dengan kelompok Jiang Chen. Dan tentu saja ketua geng Isu tak tahu menahu akan hal tersebut. Kemudian Donli menemui intel yang ia miliki dan didapatilah bahwa kelompok Jiang Chen adalah kelompok baru yang baru saja tiba dari Cina. Dan betapa terkejutnya Donli mendengar kabar bahwa ketua geng Venom tewas di tangannya. Kemudian dering telepon Donli berbunyi. Ia mendapatkan laporan bahwa seorang warga menemukan sepotong tubuh di sebuah tempat. Donli segera pergi ke sana. Donli segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari potongan tubuh yang lain. Dan beruntung, salah satu polisi junior berhasil menemukannya di sebuah koper yang telah dibawa oleh truk pengangkut sampah. Dan setelah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan disatukan badannya, diketahuilah bahwa itu adalah ketua geng Venom. Sampai detik ini, apakah kalian sudah terbayang betapa mengerikannya si psikopat Jiang Chen? Di sisi Jiang Chen, ia sedang pergi menemui ketua geng Isu. Jiang Chen meminta kepadanya untuk menyerahkan tempat judi miliknya yang saat ini ia tempati kepada Jiang Chen. Dan karena ketua geng Isu tidak memiliki mental dan keberanian yang kuat dibandingkan Jiang Chen, maka ia pun memberikannya kepada Jiang Chen. Singkat cerita, Jiang Chen sudah berada di restoran milik Sung Woo. Ia sudah menghitung pendapatannya dan ia membagi sedikit kepada Sung Woo. Jiang Chen melihat istri Sung Woo dan ia merasa tertarik dengannya. Ia menyuruh Sung Woo pergi untuk membeli minum untuk dirinya. Dan kini tinggal Jiang Chen dan istri Sung Woo lah yang berada di restoran. Jiang Chen segera melancarkan aksinya. Awalnya istri Sung Woo menolak, namun karena rangsangan yang diberikan oleh Jiang Chen, maka istri Sung Woo pun akhirnya mau memberikan surabi miliknya kepada Jiang Chen. Dan ternyata Sung Woo masih berada di luar restoran dan menguping kejadian tersebut. Kembali ke Donli, ia sedang makan malam bersama rekan-rekannya. Dan tiba-tiba muncul Jiang Chen dan para anak buahnya yang masuk ke dalam restoran tersebut. Donli pun sadar akan kehadiran Jiang Chen. Dan Jiang Chen juga merasa bahwa Donli memperhatikannya. Maka Jiang Chen memilih masuk ke dalam toilet.
Don Lee memerintahkan polisi junior untuk mengikutinya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Jiang Chen dan para anak buahnya berhasil kabur dan polisi junior mengikuti Jiang Chen harus terluka setelah Jiang Chen melemparkan panci yang berisikan minyak panas ke mukanya. Kemudian scene berganti ke Sung Woo yang sedang marah kepada istrinya dan tiba-tiba muncul anak buah Chun yang menangkap Sung Woo. Sung Woo pun dibawa untuk pergi menemui Chun. Ia pun disiksa dan diinterogasi. Chun masih tidak terima karena anak buahnya menjadi korban atas kekerasan Jiang Chen. Ia menanyakan keberadaan Jiang Chen sekarang. Namun Sung Woo tidak tahu karena menurutnya Jiang Chen bergerak dengan sangat hati-hati. Sung Woo yang juga memiliki dendam kepada Jiang Chen meminta kesempatan kepada Chun untuk membunuhnya. Dan Chun pun mengamini permintaan Sung Woo. Di sisi Don Lee, kini ia sedang mengunjungi polisi junior yang tengah dirawat di rumah sakit. Polisi junior tersebut kini merasa bahwa ia tidak cocok sebagai polisi karena ia tidak memiliki keberanian seperti Don Lee. Don Lee sebagai panutan bagi para polisi junior pun memberikan wejangan kepadanya bahwa ia juga dulunya merasa takut dengan tugasnya. Namun berjalannya waktu, ia berhasil menjadi seperti saat ini. Kemudian, Don Lee kini sedang berada di restoran dan muncul seorang bocah yang menghampirinya, sebut saja ia sebagai Bocil. Bocil melihat luka di lengan Don Lee dan ia memutuskan untuk memberikan perawatan kepada Don Lee. Di saat yang sama, ketika para anak buah Jiang Chen sedang ngopi-ngopi sambil main gaple, tiba-tiba sebuah mobil masuk dan menabrak mereka. Keesokan harinya, tangan kanan Jiang Chen pergi ke lokasi tersebut. Mereka sangat marah karena mereka menganggap bahwa anak buahnya tak becus menjaga tempat ini. Kemudian muncul ketua geng Isu dan anak buahnya. Mereka mengikuti kemana tangan kanan Jiang Chen pergi. Hingga sampailah di sebuah gang dan kedua tangan kanan Jiang Chen pun telah terkepung dan terjadi pertarungan antar mereka. Kemudian muncul Don Lee dan kawan-kawan menghentikan aksi mereka. Ketua geng Isu memilih mundur karena mereka tahu siapa Don Lee, berbeda dengan kedua tangan Jiang Chen yang memilih untuk melawan Don Lee. Satu tangan kanan Jiang Chen kini telah tertangkap oleh Don Lee, sedangkan yang satunya berhasil kabur. Dan yang tertangkap adalah si pria kepala pelontos. Ia pun dibawa oleh Don Lee untuk diinterogasi. Namun ia tak mau berkata sepeser kata pun. Walaupun Don Lee sudah memukuli dirinya, ia tetap diam 1000 bahasa dan malah berusaha melawan Don Lee. Keesokan harinya, ketua geng Isu sedang mengadakan sebuah pesta yang merayakan hari ulang tahun ibunya. Dan tiba-tiba ketua geng Isu pun berhasil terbunuh di tangan Jiang Chen. Karena hal tersebut, Don Lee dan atasannya dipanggil oleh kepala polisi kota tersebut. Kepala polisi berkata bahwa Don Lee sudah tidak berhasil untuk menangani para gangster. Maka sang kepala polisi memutuskan untuk menugaskan divisi lain untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun, Don Lee berhasil meyakinkan sang kepala polisi bahwa ia dapat menangkap para gangster yang berjumlah 25 orang. Dan jika Don Lee berhasil menangkap mereka semua, maka kepala polisi tersebut akan naik jabatan. Mendengar hal tersebut, kepala polisi seketika berubah pikiran dan memberikan Don Lee waktu selama 1 minggu. Di sisi Jiang Chen, ia sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan seorang pengusaha. Pengusaha itu minta Jiang Chen untuk membunuh para gangster yang berada di hotel yang sedang ia bangun. Dan ia juga diminta membunuh Chun oleh para pengusaha. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran untuk membahas upahnya. Sung Woo tidak ikut masuk ke dalam dan ia memberikan titik koordinat kepada Chun. Di dalam restoran,
Jiang Chen dijanjikan uang sejumlah $500.000, namun ia tidak mau. Ia menginginkan sebesar $1 juta dan harus dibayar setengahnya di muka. Awalnya para pengusaha tidak setuju dengan hal itu, namun setelah Jiang Chen menendang salah satu dari mereka, maka mereka setuju dengan permintaan Jiang Chen. Di saat itu juga, para anak buah Chun telah tiba untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen memilih untuk melompat dari atas jendela dan kabur bersama Sung Woo. Di dalam mobil, Sung Woo tak mau melewatkan kesempatan yang ia dapat. Ia berusaha untuk membunuh Jiang Chen. Namun lagi-lagi karena ia tak memiliki tekad, mental, dan keberanian seperti Jiang Chen, ia malah terbunuh. Don Lee yang mengetahui hal tersebut segera pergi menemui Chun karena sebelumnya Don Lee telah melarang Chun untuk menyerang Jiang Chen. Ketika sampai, Don Lee dihadang oleh anak buah Chun yang memiliki badan lebih besar daripada Don Lee. Namun hanya dengan sekali gamparan, pria itu langsung pingsan di tempat. Setelah bertemu dengan Chun, Don Lee segera memarahinya dan memberikan sebuah rompi anti tusukan kepadanya. Di sisi Jiang Chen, ia menyiksa istri Sung Woo untuk bertanya siapa yang menyerangnya. Dan karena istri Sung Woo sangat ketakutan, ia pun memberitahu kepada Jiang Chen bahwa yang menyerang dirinya adalah anak buah Chun Si. Keesokan harinya, Don Lee mengumpulkan para warga di sebuah restoran. Ia meminta kepada para warga untuk merekam apapun tindak kejahatan yang dilakukan oleh para gangster agar dapat membantu penyelidikan para polisi. Awalnya para warga enggan membantu, namun bocil yang berada di sana segera angkat bicara di depan para warga bahwa jika kita menginginkan lingkungan yang aman dan tentram, maka kita harus berani melawan mereka dengan cara merekam apapun tindak kejahatan. Mendengar bocil bicara seperti itu, para warga akhirnya setuju dan ingin membantu pihak kepolisian. Semua warga merekam tindak kejahatan dengan diam-diam dan sangat hati-hati. Dan dengan perlahan, Don Lee dan para polisi mengetahui keberadaan Jiang Chen. Singkat cerita, pria protes itu dibawa oleh para polisi untuk kembali ke Cina. Namun ketika di mobil, seorang polisi Cina tak sengaja menjatuhkan sebuah narkoba dan berkata bahwa di Korea ia kesulitan untuk mencari pengedar narkoba. Mendengar hal itu, pria pelontos berkata bahwa ia bisa membantunya, namun dengan jaminan ia harus dilepaskan. Polisi tersebut seketika setuju, dan ketika sampai di bandara, polisi itu memberikan nomornya kepada pria pelontos. Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Don Lee untuk menjebak Jiang Chen, yang mana para polisi Cina itu adalah intel atau mata-mata bawahan Don Lee. Pria pelontos segera pergi menemui Jiang Chen dan berkata bahwa ia dibebaskan oleh para polisi Cina dan polisi itu juga menawarkan sebuah narkoba untuk didistribusikan di sini. Jiang Chen tidak segera percaya karena ia takut ini hanya akal-akalan saja. Namun ketika pria pelontos menunjukkan narkobanya, Jiang Chen seketika setuju dan segera menghubungi para polisi Cina. Mendengar hal tersebut, Don Lee dan kawan-kawan seketika bersiap untuk menangkap mereka. Namun ternyata yang datang hanya si pria pelontos, sedangkan Jiang Chen ia menuju ke tempat Chun berada. Jiang Chen berhasil menusuk Chun, namun karena Chun memakai rompi dari Don Lee, ia pun berhasil selamat dari tusukan Jiang Chen. Dan di tempat Jiang Chen dan Chun berkelahi, ada polisi junior di sana. Jiang Chen yang melihat polisi junior segera kabur dan sang polisi junior mengejar Jiang Chen hingga ke tempat persembunyiannya. Polisi junior menelpon Don Lee untuk memberitahu keberadaan Jiang Chen. Namun sayang, polisi junior itu ketahuan oleh Jiang Chen. Dan ketika ia ingin ditabrak oleh Jiang Chen, Don Lee tiba-tiba datang dan menabrak mobil Jiang Chen. Don Lee kehilangan Jiang Chen karena ia berhasil lari dari sana. Dan Jiang Chen pergi ke restoran si bocil untuk bersembunyi. Jiang Chen menelpon sang pengusaha dan berkata bahwa tugasnya kini telah selesai. Dan ia meminta uang kepadanya karena ia ingin segera pulang ke Cina.
Bocil yang melihat hal tersebut mencoba menghubungi Don Lee, akan tetapi ia terlambat. Dan sampainya Don Lee di restoran bocil, kondisi bocil dan seorang pria telah tak berdaya. Jiang Chen kini telah tiba di bandara dan ia pergi ke sebuah toilet untuk membersihkan tubuhnya yang penuh dengan darah. Dan ketika ia keluar dari toilet, ternyata Don Lee telah menunggunya. Pertarungan sengit di antaranya tak terelakkan. Don Lee pun berhasil mengalahkannya dan Jiang Chen diborgol dan diikat di sebuah besi. Film pun ditutup dengan menunjukkan keadaan kota yang sudah damai. Dan pada akhirnya kita melihat senyum Don Lee yang sepanjang film tidak pernah ia tunjukkan. Film pun selesai. Film yang dipenuhi dengan aksi-aksi brutal dan darah di mana-mana, terutama dari aksi psikopat Jiang Chen yang memiliki sifat tidak takut sama sekali, terbukti saat ia hanya 1 lawan 1 dengan Don Lee, ia masih berani melawan. Dan dari film ini kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu bahwa sifat pemberani dan mental yang kuat sangat berpengaruh demi menunjukkan sebuah karir kepemimpinan. Namun kita juga harus memiliki akal sehat dan hati nurani, jangan seperti Jiang Chen yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dan saya Mr. Han pamit undur diri. Salam The Outlaw.